Oke, selamat datang kembali. Kita punya bahan pembahasan yang menarik banget buat Anda hari ini. Betul. Kita akan membedah satu bab dari buku leadership, fokusnya ke satu nama yang, ya, suka atau tidak suka, mengubah dunia. Margaret Thatcher. Judul babnya Margaret Thatcher, Strategi Keyakinan. Dan pembahasan kita kali ini bukan cuma mau cerita ulang biografinya, kan? Bukan itu. Kita mau bongkar lebih dalam. Apa sih sebenarnya strategi keyakinan itu? Kita perlu lihat dulu kondisi Inggris yang dia warisi. Yang waktu itu sampai dijuluki pasiennya Eropa. Tepat. Dan gimana keyakinan dia yang sekeras baja itu benar-benar mengubah segalanya, baik dan buruknya. Nah, ini studi kasus kepemimpinan yang ekstrim. Dan pertanyaannya buat Anda di rumah, apa punya keyakinan teguh itu selalu jadi aset? Atau jangan-jangan bisa jadi bumerang? Yuk, kita bedah. Oke, kita harus mulai dari latarnya dulu ya, biar Anda kebayang gitu. Seberapa parah kondisi yang dihadapi Thatcher. Tahun 70-an itu Inggris lagi di titik terendahnya. Dan ini bukan cuma soal ekonomi kan, tapi juga psikologis. Betul sekali. Maksudnya psikologis itu ada perasaan kolektif kalau zaman keemasan Inggris itu sudah lewat. Kayak negara yang lagi krisis identitas gitu. Bisa dibilang begitu. Ada kutipan terkenal dari mantan menlu AS, Dane Ascension, yang nyelekit banget. Dia bilang, Inggris itu telah kehilangan sebuah imperium, tapi belum menemukan peran baru. Wah, dalam banget itu. Jadi mereka bingung mau jadi apa setelah nggak lagi jadi negara adidaya. Persis. Tapi masalahnya nggak cuma itu kan. Di sumber kita disebut ekonominya hancur lebur. Hancur lebur itu kayaknya masih sopan ya. Coba bayangin ini deh. Inflasi di tahun 1975 itu mencapai 24,2%. Gila. Tunggu, 24,2%. Beneran? Beneran. Artinya, harga barang-barang itu naik hampir seperempatnya, cuma dalam setahun. Uang di tabungan nilainya anjlok. Itu pasti berat banget buat rakyat biasa. Sangat berat. Dan puncaknya, yang paling memalukan buat negara sebesar Inggris, di tahun 1976 mereka harus minta pinjaman darurat ke IMF. Pinjam ke IMF, itu kan biasanya negara berkembang yang lagi krisis. Nah itu dia, sebesar 3,9 miliar dolar. Ini sama aja kayak ngaku, negara kami bangkrut, tolong bantu kami. Oke. Ekonomi hancur, psikologis terpuruk, terus di atas semua itu ada masalah sosial yang bikin negara lumpuh total. Serikat Pekerja. Ini dia biang keladinya. Serikat Pekerja saat itu punya kekuatan yang luar biasa besar. Mereka bisa mematikan seluruh sektor industri kalau mereka mau. Dan puncaknya itu yang dikenal sebagai Winter of Discontent, musim Dingin penuh ketidakpuasan di musim dingin 1978-1979. Seberapa parah ketidakpuasannya? Coba Anda bayangkan, petugas pemakaman mogok kerja, jadi mayat nggak bisa dikubur. Serius? Serius. Tukang sampah mogok, jadi sampah menumpuk di jalanan. Supir ambulans mogok. Layanan publik berhenti total. Negara itu rasanya udah diambang kehancuran. Anarki. Betul. Inilah Inggris yang diwarisi Margaret Thatcher waktu dia jadi Perdana Menteri di Mei 1979. Sebuah negara yang sakit parah. Oke, kebayang sekarang. Kondisinya benar-benar di ujung tanduk. Terus Thatcher datang, apa obat yang dia tawarkan? Gini, dia nggak datang bawa plaster atau obat batuk. Dia datang bawa pisau bedah. Terapi kejut ya? Tepat. Yang kemudian kita kenal sebagai Thatcherisme. Dan ini bukan idenya sendiri loh. Dia itu sangat terpengaruh oleh seorang ekonom, Friedrich Hayek. Hayek, penulis The Road to Serfdom kan? Yang intinya sangat menentang campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Betul sekali. Bagi Thatcher, yang dipelajari dari Hayek, inflasi itu bukan sekedar angka di kertas. Dia menyebutnya perampok tak terlihat. Perampok tak terlihat. Kenapa? Karena inflasi kan diam-diam menggerogoti tabungan orang-orang yang sudah kerja keras seumur hidupnya. Jadi buat Thatcher, melawan inflasi itu bukan cuma kebijakan ekonomi, tapi sebuah perjuangan moral. Oke, jadi inflasi adalah musuh nomor satu. Terus gimana cara dia melawannya? Terapi kejutnya itu seperti apa? Pahit, sangat pahit. Langkah pertamanya, pemerintahannya menaikkan suku bunga sampai ke level rekor. Berapa? 17%. Apa? 17%? Itu nggak masuk akal. Hari gini suku bunga 5-6% aja udah bikin cicilan pusing.
Dia sadar nggak sih ini bakal menghancurkan bisnis? Asi itu kanker yang harus dibunuh, sekeras apapun kemoterapinya. Jadi, ya, pengangguran dan resesi itu dianggap efek samping yang menyakitkan, tapi perlu. Dan beneran terjadi. Beneran, inflasi memang turun drastis, tapi akibatnya ya itu tadi, resesi mendalam, pabrik-pabrik tutup, angka pengangguran meledak. Di titik ini, pasti banyak yang panik. Termasuk dari partainya sendiri kan? Tentu saja, tekanannya luar biasa besar. Politisi senior di partainya sendiri datang ke dia bilang, "Margaret, kita harus putar balik. Rakyat menderita. Kita bisa kalah di pemilu." Dan disinilah strategi keyakinan itu diuji. Diuji habis-habisan. Dan dia memberikan jawaban yang jadi legenda itu. Yang mana? Di konferensi Partai Konservatif Oktober 1980, dia naik ke panggung dan bilang, bagi mereka yang menunggu kata favorit media U-turn, putar balik, saya hanya punya satu hal untuk dikatakan. Silahkan Anda putar balik jika mau, wanita ini tidak akan putar balik. The ladies not for turning. Wow, momen itu benar-benar mendefinisikan kepemimpinannya ya. Betul, dia nunjukin kalau dia nggak akan goyah cuma karena tekanan politik jangka pendek. Keyakinan yang sama juga yang dia bawa waktu berhadapan dengan Serikat Penambang. Ini kan konfrontasi yang paling ditunggu-tunggu. Ini bukan sekedar sengketa industrial biasa. Ini pertarungan untuk menentukan siapa yang sebenarnya memerintah Inggris, pemerintah yang dipilih rakyat, atau serikat pekerja yang dipimpin Arthur Scargill yang militan itu. Dan yang menarik dari sumber kita, dia sudah mempersiapkan pertarungan ini jauh-jauh hari. Ini bukan keputusan impulsif. Sama sekali bukan. Ini bagian yang menunjukkan kejeniusan strategisnya. Selama bertahun-tahun sebelum pemogokan besar tahun 1984, pemerintahannya itu secara diam-diam menimbun cadangan batu bara. Untuk apa? Di semua pembangkit listrik. Tujuannya, supaya pas penambang mogok, negara nggak gelap gulita. Pasokan listrik aman, nggak peduli mogoknya sebulan, 6 bulan, atau setahun. Dia udah siap perang. Jadi, dia mengubah aturan mainnya. Senjata utama Serikat Pekerja, yaitu mematikan listrik, dia netralkan bahkan sebelum perangnya dimulai. Tepat. Dan setelah setahun penuh pemogokan yang penuh kekerasan dan penderitaan, Serikat Penambang akhirnya menyerah. Thatcher menang. Kekuatan Serikat Pekerja yang melumpuhkan Inggris puluhan tahun akhirnya dipatahkan. Selain pertarungan besar itu, dia juga punya visi untuk mengubah masyarakat Inggris secara fundamental. Salah satunya lewat program Right to Buy. Ya, ini kebijakan yang sangat radikal pada masanya. Dia kasih kesempatan ke lebih dari 1 juta keluarga kelas pekerja yang tinggal di rumah sewa milik pemerintah untuk beli rumah itu dengan diskon besar. Tujuannya apa? Menciptakan apa yang dia sebut demokrasi pemilik properti. Dia percaya kalau orang punya aset sendiri, mereka akan lebih bertanggung jawab. Kebijakan ini mengubah wajah kepemilikan rumah di Inggris selamanya kan? Tapi di sisi lain banyak juga yang mengkritik. Katanya ini jadi penyebab krisis perumahan sosial di masa depan. Benar, warisannya sangat kompleks dan masih diperdebatkan. Dan ada satu fakta mengejutkan lagi, di tengah semua pemotongan anggaran, ada satu pos yang anggarannya justru dia naikkan. Apa itu? Layanan Kesehatan Nasional atau NHS. Itu ironis, bukannya dia anti layanan publik yang didanai negara? Nah, argumennya sangat khas Thatcher. Dia bilang hanya ekonomi yang efisien yang bisa mendanai layanan sosial yang welas asih. Baginya, ekonomi yang kuat itu syarat utama untuk bisa berbuat baik. Oke. Dan keyakinan pada efisiensi dan kekuatan prinsip ini nggak cuma berlaku di dalam negeri kan? Dia bawa juga ke panggung internasional. Tentu, ujian terbesarnya datang di tahun 1982, waktu Argentina tiba-tiba menginvasi Kepulauan Falkland. Tunggu, dia beneran kirim armada perang ribuan kilometer cuma buat pulau kecil itu? Bukannya banyak yang bilang, biarin aja. Banyak sekali, termasuk sekutu terbekatnya, Amerika. Presiden Reagan itu teman baiknya, tapi pemerintahannya berusaha menengahi. Mereka pikir Thatcher gila mau perang karena pulau sekecil itu. Tapi bagi dia ini soal prinsip ya? Betul, ini soal prinsip bahwa agresi tidak boleh dibiarkan menang. Kedaulatan tidak bisa ditawar. Pernyataannya tegas. Kita harus merebut kembali pulau-pulau itu. Titik. Dan begitu ada prajurit yang gugur, dia menutup semua pintu negosiasi. Tepat. Baginya, itu adalah garis yang tidak bisa dilewati. Kemenangan di Falkland ini mengembalikan rasa bangga nasional Inggris dan memperkuat citranya. Tapi kan nggak semua masalah bisa selesai dengan kapal perang. Contohnya soal negosiasi penyerahan Hong Kong ke Tiongkok.
Nah, ini menunjukkan sisi lain dari strateginya. Di sini dia tahu kekuatan militer nggak relevan. Dia harus berhadapan langsung dengan Deng Xiaoping, seorang negosiator yang alot banget. Ada anekdot menarik dari pertemuan mereka kan? Iya, di tengah negosiasi yang buntu, Deng Xiaoping dengan angkuh bilang, kami bisa masuk dan ambil Hong Kong kembali hari ini juga kalau kami mau. Terus Thatcher jawab apa? Dia gak gentar, dia balas, memang benar, saya tidak bisa menghentikan Anda. Tapi itu akan menyebabkan Hong Kong runtuh. Dan seluruh dunia akan melihat apa yang terjadi pada sebuah kota yang makmur begitu beralih dari pemerintahan Inggris ke tangan Tiongkok. Wow, jadi dia pakai reputasi dan stabilitas ekonomi sebagai senjatanya. Cerdas. Sangat cerdas. Dia menunjukkan kemampuannya berganti senjata. Dan perannya juga krusial di akhir Perang Dingin. Jadi jembatan antara Reagan dan Gorbachev. Sampai ada momen waktu invasi Irak ke Kuwait di tahun 1990. Betul. Waktu itu Presiden AS George H.W. Bush kan awalnya tampak ragu-ragu. Thatcher yang lagi berkunjung ke AS menasihatinya dengan kalimat terkenal, George, this is no time to go wobbly. Ini bukan saatnya untuk goyah. Dan banyak yang percaya nasihat singkat tapi menusuk itu memperkuat tekad Amerika untuk membebaskan Kuwait. Banget ya. Justru keyakinan yang jadi sumber kekuatannya itu yang menjatuhkannya. Dan yang paling ironis, dia tidak dijatuhkan oleh lawan politiknya. Tapi oleh partinya sendiri. Tepat. Pemicunya satu isu yang sampai hari ini terus memecah belah Inggris. Eropa. Dia kan sangat anti integrasi Eropa yang lebih dalam. Sangat skeptis. Dia melihat proyek negara super Eropa federal itu sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan Inggris. Menyerahkan kekuasaan parlemen Inggris ke birokrat di Brussels itu baginya sebuah pengkhianatan. Dan ada momen ikonik di parlemen yang merangkum semua sikapnya itu. Ya, momen yang luar biasa. Saat itu Presiden Komisi Eropa, Jacques Delors, mengusulkan langkah baru menuju persatuan Eropa. Di hadapan seluruh parlemen, Thatcher berdiri dan merespon proposal itu dengan 3 kata yang diulang dengan penekanan luar biasa. No, no, no. Persis. Bukan sekedar penolakan, itu deklarasi perang terhadap visi federalis Eropa. Dan sikap keras kepalanya ini akhirnya bikin partainya sendiri muak. Sikapnya soal Eropa, ditambah kebijakan pajak baru yang sangat tidak populer yang disebut poll tax, itu menciptakan perpecahan yang tak bisa diperbaiki lagi. Menteri-menteri senior mulai mengundurkan diri. Dan itu yang memicu tantangan kepemimpinan. Betul, dia menang di putaran pertama, tapi selisihnya nggak cukup. Satu persatu menteri kabinetnya datang ke dia dan bilang kalau dia akan kalah di putaran kedua. Dengan berat hati, dia akhirnya mengundurkan diri. Sebuah akhir yang brutal bagi seorang pemimpin yang begitu transformatif. Sangat. Kalau kita tarik kesimpulan, strategi keyakinan Thatcher itu adalah campuran antara keberanian untuk melawan arus dan karakter untuk tetap teguh di tengah badai. Dia mengubah narasi Inggris. Tepat. Sebuah transformasi ekonomi sekaligus spiritual. Tapi ini membawa kita ke pertanyaan penting. Sumber kita mencatat, Thatcher itu produk pendidikan humaniora yang mendalam. Dan dia sangat menghargai waktu untuk refleksi sendirian. Dia terkenal suka kerja sampai jam 2 atau 3 pagi, sendirian, membaca setiap detail laporan. Disitulah keyakinannya ditempa. Betul sekali. Nah, ini dia pikiran penutup untuk Anda renungkan. Thatcher menempa keyakinannya dalam kesunyian, lewat studi mendalam. Coba kita bandingkan dengan zaman sekarang, yang didominasi media sosial 24 jam. Yang menuntut reaksi instan. Dan sering menghukum pemikiran yang bernuansa. Pertanyaannya, mungkinkah seorang pemimpin dengan keyakinan seteguh Thatcher bisa muncul dan berhasil di era sekarang? Atau jangan-jangan tekanan untuk selalu merespon cuitan dan polling harian telah mengubah sifat kepemimpinan itu sendiri? Apa yang hilang, dan mungkin apa yang kita dapatkan dari gaya kepemimpinan di dunia yang serba cepat ini. Sesuatu untuk Anda pikirkan.